Kabut kuning kecoklatan nutupin pandangan dari segala penjuru. Ajaibnya, di balik itu kita seakan bisa melihat jelas bahwa seisi kota porak-poranda. Cuma ada dua hal yang terasa, dingin dan hening. Lalu dari jauh terdengar suara ketukan yang berirama. Suara itu mendekat dan mendekat sampai kalian sadar, ternyata asalnya dari seorang pria yang berlari. Kita ngerasa ada yang aneh dan bulu kuduk langsung berdiri waktu matiin. Suaranya bukan dari langkah sepatu, melainkan di tempat yang seharusnya terdapat kaki. Cuma ada sepasang tulang yang mencuat yang berbunyi tiap kali menapak tanah. Ini baru satu dari banyak kengerian yang kita saksikan. Ratusan tubuh tergeletak di mana-mana. Tubuh dengan kulit yang penuh bercak semerah bunga mawar. Mata dan mulut mereka bukan cuma melepuh tapi juga berlapis abu hitam. Inilah yang dialami para korban bom nuklir di Jepang beberapa menit setelah ledakan. Puluhan ribu orang tewas ketika dan gak sedikit yang menderita karena dampak radiasi bertahan lama. Udah puluhan tahun sejak manusia nyaksin kehancuran dari senjata pembunuh massal ini. Tapi kedua bom ini pun belum yang paling parah. Gak lama setelahnya Amerika masih ngembangin bom nuklir yang 1000 kali lebih kuat. Tapi gilanya, itu pun masih kalah kuat sama bom nuklir paling dahsyat yang pernah diciptain di dunia. Untungnya, dia gak pernah benar-benar dipakai. Ya, senjata nuklir emang kedengeran kayak mimpi terburuk umat manusia. Tapi apa iya, gak ada senjata lain yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Coba bayangin kalian seorang perancang senjata penghancur peradaban yang bukan cuma menewaskan sisi kota tapi juga ninggalin kerusakan yang bertahan sampai bergenerasi-generasi. Apa yang akan kalian buat? Siap-siap, inilah senjata paling ngeri yang dianggap para ilmuwan bisa ngancurin peradaban kita sampai ke akarnya. Dulu ada seorang ahli matematika jenius yang percaya kalau berkembang biak bukanlah sifat unik makhluk hidup. Ia percaya kalau proses berkembang biak bisa digambarin pakai rumus dan angka, dan mesin bisa diprogram buat ngelakuin hal yang sama. Meski terdengar gila, beberapa tahun lalu mimpinya pun terwujud. Para ilmuwan di lab berhasil nyiptain robot organik yang beneran bisa memperbanyak diri. Ukurannya lebih kecil daripada ujung pensil. Ilmuwan ngerancang dia buat ngumpulin barang-barang di sekitarnya, kayak nyapu gini. Biar mereka bisa dipakai buat bersihin polusi. Tapi gilanya pas ilmuwan nempatin dia di tengah-tengah sel hidup, robot ini ngumpulin dan nyusun selnya jadi robot baru. Yang bikin ngeri, mereka juga bisa dijadiin senjata pemusnah mematikan. Bayangin robot kayak gini dikembangin jadi lebih canggih, bisa berkembang biak dalam hitungan detik, tahan kondisi ekstrim, dan bisa ngubah seluruh sel makhluk hidup jadi salinan dirinya. Di tangan yang salah, robot ini bisa diprogram buat berkembang biak tak terkendali. Mereka bisa ngelahap seluruh sel makhluk hidup di bumi satu demi satu tanpa henti. Dan bayangin, kalau di masa depan, robot kayak gini cuma butuh 1000 detik buat memperbanyak diri, 1 jadi 2, 4, 8, dan dalam 10 jam jumlahnya bisa jadi miliaran. Semua makhluk hidup di suatu kota mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, hingga bakteri tewas dalam sekejap. Dan dalam kurang dari sehari, kehidupan di bumi musnah tak tersisa. Menyisakan lumpur kelabu, triliunan robot mini yang terus mencari mangsa. Oke, sampai sekarang teknologi masih belum cukup canggih buat nyiptain robot bencana ini. Tapi tahan dulu, hela napas lega kalian karena mungkin senjata pemusnah massal itu udah ada di dekat kita. Senjata pemusnah massal selanjutnya bukan teknologi baru. Umat manusia bahkan udah melawannya sejak zaman dulu, yaitu kuman menular. Sebuah senjata yang lebih mematikan daripada perang. Contohnya wabah flu Spanyol yang newasin hingga 100 juta orang hanya dalam 3 tahun. 3 kali lebih banyak dibanding korban perang dunia II. Sekarang bayangin aja nyawa yang bisa melayang kalau kuman menular bisa dijadiin senjata. Gilanya ini bukan cuma angan-angan. Ayo kita lihat ke suatu daerah terpencil di Cina tahun segini. Di tengah malam seorang anak perempuan terbangun dari tidurnya dan berteriak,
Bantalnya basah, tapi bukan karena area liur atau ngompol, tapi gara-gara darah. Dalam kegelapan, dia gak bisa ngerasain giginya. Ketika udah terang, dia sadar kalau kulit di wajahnya udah membusuk dan dagingnya lembek kayak tahu. Dia selamat, tapi banyak anak-anak lain meninggal dalam waktu 2 hari. Sungguh mengerikan. Penyebabnya adalah sebuah bom kecil yang diledakin tentara Jepang. Tapi bukan mesiu. Bom itu berisi tikus dan kutu yang terinfeksi kuman. Mereka nyebar ke seluruh kota, bikin orang-orang jadi meregang nyawa. Kengerian ini gak cuma berasal dari bom tadi, tapi dari juga udara, sumur, rawa, bahkan dari cemilan yang dibagiin ke penduduk. Di ujung tragedi ini, hingga 300.000 nyawa melayang. Tapi ada yang bikin lebih merinding lagi. Kita udah punya teknologi buat ngutak-ngatik kuman lewat rekayasa genetika. Ya, ngubah DNA mereka biar jadi bisa punya sifat tertentu. Dan sebenarnya teknologi ini bisa dipakai buat bikin bakteri pengurai plastik atau virus pembunuh sel kanker. Tapi bayangin kalau di masa depan kita bisa malah nyiptain kuman super yang punya gabungan kekuatan kuman-kuman lain yang selama ini udah kita peranin. Misalnya virus rabies yang hampir pasti bikin penderitanya mati. COVID yang nyebar secepat angin, HIV yang bermutasi tanpa henti, dan bakteri TBC yang tahan banting. Bayangin semua ini digabung dalam satu kuman yang disebarin lewat bom, ngebawa kematian dalam udara yang kita hirup. Tapi dunia udah belajar dari sejarah kelam perang. Sekarang, hampir semua negara udah sepakat buat nggak bikin senjata biologis. Para ilmuwan juga punya aturan ketat soal penelitian rekayasa genetika yang berisiko tinggi. Tapi masih ada senjata ngeri lainnya. Ini adalah akselerator partikel, mesin canggih yang panjangnya itu lebih dari 250 lapangan bola. Dan dalam mesin ini, partikel tuh dibuat melaju hampir secepat cahaya dan ditabrakin satu sama lain. Dan dalam setahun, energi yang dipakai mesin ini cukup buat ngasih listrik 100.000 rumah tangga di Indonesia. Semua ini dilakuin demi nemuin sejenis partikel yang sampai sekarang masih jadi misteri bagi ilmuwan, yakni antimateri. Keberadaan antimateri pertama kali dibuktiin sama persamaan yang dibikin ahli fisika ini. Ya, suatu partikel yang punya sifat berlawanan dengan partikel penyusun alam semesta. Akibatnya, kalau materi dan antimateri ketemu, mereka itu bakal saling ngilangin satu sama lain dan ngehasilin ledakan energi yang maha dahsyat. Dan sekarang kondisinya, ilmuwan udah berhasil ngumpulin antimateri. Dan mereka harus disimpan dalam tempat khusus berlapis magnet biar nggak meledak gara-gara ketemu materi. Tapi bayangin kalau ada yang sengaja ngelepas antimateri ini ke udara, antimateri seberat 12 butir nasi aja bisa nyamain ledakan bom nuklir di Hiroshima. Kalau sampai ada bom antimateri seberat bom Hiroshima diledakin di pusat Jakarta, semua orang se-Jabodetabek bisa tewas dalam sekejap. Dan ledakannya itu bisa nyampe ke Malang, Jambi, dan Pontianak. Benar-benar bikin merinding. Tapi mungkin kita bisa sedikit tenang karena sampai sekarang antimateri yang dikumpulin ilmuwan beratnya itu baru cuma beberapa atom doang. Tapi kalau gitu, apakah ada senjata penghancur dunia lain yang mungkin lebih-lebih lagi yang lagi diciptain? Coba sekarang lihat ke atas. Mungkin kita sering gak sadar kalau kehidupan kita itu bergantung banget sama cuaca. Banyak fasilitas kota yang dibangun buat ngelawan cuaca. Misalnya sumur serapan, bunker, sampai bangunan tahan panas. Cuaca ekstrim bahkan bisa mematikan kayak badai, topan, banjir, kekeringan, sampai kebakaran. Apalagi cuaca juga ngaruh ke sumber air dan makanan kita juga. Jadi ya bayangin seberapa banyak kekuatan yang dimiliki manusia kalau bisa ngendaliin cuaca. Biar kebayang seberapa ngeri, coba lihat ini. Tentara Amerika pernah bikin hujan buatan di Vietnam biar tentara lawan mundur. Tanah longsor di mana-mana, warga gagal panen dan kelaparan. Yang bikin lebih ngeri, bibit hujan yang dipakai sama Amerika beracun.
air dan tanah jadi tercemar. Dan banyak warga yang akhirnya jadi cacat. Itu baru contoh pengendalian cuaca skala kecil. Bayangin kalau kita bisa nguasain cuaca sedunia. Dan ngerinya, ada beberapa cara buat ngelakuinnya. Yang pertama, kita bisa naruh cermin raksasa di orbit bumi. Fungsinya itu buat mantulin balik sebagian sinar matahari sebelum mencapai bumi. Atau bisa juga dengan nyemprotin partikel yang berfungsi sebagai cermin ke atmosfer. Kita juga bisa bikin awan di laut lebih terang biar sinar yang kepantul lebih banyak. Tapi untungnya, semua teknologi ini hanyalah masih teori. Dulu api hanya ada di tangan para dewa. Sampai kemudian ada seorang raksasa yang ngebagiin api itu buat umat manusia. Api yang bikin kreativitas manusia menyala. Tapi dengan api yang sama, manusia bisa menghangatkan rumah mereka atau membakarnya sampai jadi abu. Itulah legenda sang Titan pencuri api dari Yunani. Tapi tadi kita udah lihat 4 calon senjata pemusnah manusia. Dan ini pun baru yang kita kepikiran. Mungkin masih ada 1000 cara lain buat umat manusia ngehadapin kehancuran massal. Dan yang bikin semua ini makin rumit kayak api sang Titan, banyak teknologi senjata yang sebenarnya juga berpotensi besar untuk majuin peradaban. Dan bisakah kita, sang manusia bijaksana, mastiin bahwa semua kemajuan dirancang untuk memperbaiki kehidupan? Dan seperti biasa, terima kasih.